Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Sebelum kita memasuki materi kajian tafsir kita hari ini, seperti biasanya kita akan bersama membaca surat yang mulia ini, yaitu surat Alam Nashrah, untuk mengulangi hafalan kita bersama, dan juga mungkin ada beberapa bacaan yang kurang pas bisa kita perbaiki bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purbalingga dan sekitarnya, pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, Radio Bas FM Solo Tigo dan sekitarnya, Radio Kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, juga para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah malam hari ini kita akan mengakhiri pembahasan tafsir surat Alam Nashrah, di mana pertemuan terakhir kita membahas ayat yang ke-7. Berarti sekarang kita akan mengkaji ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-8, yang bunyinya wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Rabbmu lah hendaknya kalian itu berharap. Hanya kepada Rabbmu lah hendaknya kalian berharap.
Ayat yang mulia ini kalau kita perhatikan dengan seksama, susunan katanya itu menarik. Biasanya yang namanya kalimat, kalau kita tilik dari sisi subjek, predikat, objek, biasanya yang paling awal apa? Subjek. Setelah itu predikat, yang paling belakang objek. Contohnya Budi makan roti. Budi makan roti. Budi apa? Subjek. Makan predikat, roti objek. Di dalam ayat ini enggak seperti itu susunannya. Justru objeknya itu ditaruh di mana? Di depan. Wa ila rabbika farghab. Kepada Rabbmulah kalian berharap. Kalau sesuai dengan susunan yang baku kan, kalian berharap kepada Allah. Tapi di sini Allah ditaruh di mana? Di depan. Kepada Allah kalian berharap. Kira-kira maju mundur kayak gini nih ada maksudnya apa enggak? Ada enggak kira-kira? Mesti ada. Dan di dalam bahasa Arab itu ada ilmu tata bahasa namanya ilmu nahwu. Apa? Nahwu. Bahasa Inggris grammar. Dalam bahasa Inggris itu grammar kira-kira. Grammarnya bahasa Inggris grammarnya bahasa Arab itu nahwu. Nah, di dalam ilmu nahwu ketika ada objek ditaruh di depan, padahal seharusnya tempatnya di mana? Di belakang. Ada misi, ada pesan yang akan disampaikan. Para ulama kita mengatakan ketika objek didahulukan, amil ma'mul, ya didahulukan di depan, padahal sebenarnya tempatnya di belakang, itu ingin mengirimkan makna atau pesan tentang adanya pembatasan, adanya pengkhususan. Yang bahasa Arabnya adalah al-hasru. Ya. Maksudnya bagaimana Ustadz? Kalau diterjemahkan, terjemahan yang benar, wa ila rabbika farghab, terjemahan yang benar itu hanya kepada Allah sajalah hendaknya kalian berharap. Jadi harus ada kata-kata hanya. Berharap itu dibatasi hanya kepada siapa? Allah. Itulah makna pembatasan. Sehingga kalau ada orang yang berharap kepada Allah gak tepat menurut ayat ini. Karena ayat ini memerintahkan kita berharap hanya kepada Allah. Berarti satu-satunya tempat kita berharap seharusnya Allah. Kalau kita masih mendua dalam berharap, berarti sebenarnya kita itu belum serius mempraktekkan ayat ini. Jadi terjemahan yang pas, wa ila rabbika farghab apa? Hanya kepada Allah lah hendaknya kalian berharap. Ini mirip kayak surat Al-Fatihah ayat kelima. Apa bunyinya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa terjemahannya? Hanya kepadamu kami beribadah. Dan hanya kepadamu kami minta tolong. Objeknya ditaruh di depan. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa yang namanya belajar Al-Quran, belajar hadis Nabi SAW, belajar agama, itu sebenarnya nggak cukup hanya modalnya kamus. Modalnya apa? Kamus. Yang tulis di kamus kandel banget.
Ya, belum cukup. Karena kalau orang cuma buka kamus saja, nanti terjemahannya bisa keliru. Terjemahannya dia buka farghob artinya apa, ila rabbika artinya apa, kemudian diterjemahkan tanpa melihat makna ilmu nahwu tadi. Dia akan terjemahkan kepada Rabbmu engkau berharap. Kepada Rabbmu engkau berharap. Berarti boleh nggak berharap kepada yang lain? Boleh. Karena tidak ditambahkan kata hanya. Jadi ayat ini memerintahkan kepada kita supaya kita berharap hanya kepada Allah. Timbul pertanyaan. Berharap dalam apa? Dalam kondisi bagaimana? Kita disuruh berharap kepada Allah. Berharap apa kita kepada Allah? Dan kapan kita berharap kepada Allah? Itu pertanyaannya. Dalam apa kita berharap kepada Allah? Dalam segala hal. Yakin? Sandal hilang berharap kepada Allah? Iya? Iya. Biasanya kayak gue apa enggak? Coba yang pernah pengalaman sandalnya hilang di Masjid Agung, angkat tangan. 1, 2, 3. Coba setelah hilang itu berdoa, ya Allah kembalikan sandal saya apa enggak? Iya, apa lapor Pak Satpam? Kalau misalnya kita betul-betul begitu kehilangan sesuatu kita langsung berharap kepada Allah, walaupun sesuatu itu menurut kita kecil, ya, contoh sendal jepit, itu pun sudah sambungan sendalnya. Artinya hilang itu ya nothing tulus. Artinya ora apa-apa lah mangsane hilang ya. Apakah kita ketika kehilangan sesuatu yang remeh kita akan berharap kepada Allah, memohon kepada Allah, atau kita memohon kepada Allahnya itu ketika kehilangan sesuatu yang mahal? Contoh kehilangan mobil. Ya, kira-kira rasanya beda enggak kehilangan mobil sama kehilangan sendal? Beda. Tapi disinilah justru ujiannya. Apakah dalam hal-hal yang kecil pun kita juga berharap kepada Allah atau tidak? Kalau tadi kita mengikuti jawaban dari jamaah sekalian, dalam hal apa kita berharap kepada Allah? Tadi katanya jawabannya dalam segala hal. Dalam kondisi apa kita berharap kepada Allah? Katanya dalam segala kondisi. Maka itu jawaban yang benar. Bahwa kita berharap kepada Allah dalam segala kondisi. Karena ayat ini, wa ila rabbika farghab, hanya kepada Allah kalian berharap. Di sini Allah tidak membatasi. Hanya dalam urusan A saja, urusan B enggak usah. Enggak. Di sini dilepas sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam urusan apapun kita harus berharap kepada Allah. Kenapa bisa demikian? Karena kita sosok yang selalu butuh kepada siapa? Allah. Ayatnya dalam Al-Quran surat Fatir ayat 15. Dalam surat apa? Fatir ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas. Apa artinya ya ayuhan nas? Wahai para manusia, antumul fuqara'u ilallah. Kalianlah yang memerlukan, membutuhkan Allah. Jadi kita semuanya itu butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin sekejap mata pun kita lepas dari kebutuhan kita kepada Allah. Sejak kapan kita butuh Allah? Sejak kapan sampai kapan? Sejak kita belum ada sampai kita tidak ada di muka bumi ini. Loh, kita ini ada di muka bumi ini atas kehendak siapa? Allah. Kalau Allah tidak berkehendak kita ada di muka bumi, gagal itu ketemu sel ovum sama
Sperma sama ovum. Ya. Kalau Allah berkehendak gagal itu. Gak ada kita di muka bumi. Begitu kita lahir, kita sudah butuh Allah subhanahu wa ta'ala. Besar dikit kita butuh Allah, kita pengen bernafas, kita butuh Allah. Kita pengen melihat, kita butuh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pengen mendengar, kita butuh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pengen makan, butuh sama Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekedar makanan itu berada di depan muka kita saja. Sampai ketika kita akan mengangkat tangan kita supaya tangan ini bisa ngambil makanan. Itu kita butuh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah nggak mengizinkan tangan ini nggak bisa bergerak. Contohnya orang yang stroke. Kita tangan ini bergerak, ngambil. Setelah itu tangan ini diangkat, masuk ke mulut. Apakah setiap sesuatu yang masuk ke mulut bisa langsung masuk ke perut? Belum tentu. Kita masih butuh Allah. Butuh apa? Supaya mulut ini bisa ngunyah. Contohnya nggak bisa ngunyah apa? Sakit gigi. Terus sariawan. Ya. Apakah setelah kita sehat, nggak sariawan, nggak sakit gigi, kemudian masuk ke perut, apakah mesti langsung bisa dicerna oleh perut kita? Enggak, belum tentu. Bisa masuk ke mulut, masuk ke perut, tergantung perutnya ini dikasih izin sama Allah untuk mencerna atau tidak. Bisa jadi masuk ke perut, perutnya lagi trouble. Apa? Mah. Akhirnya muntah lagi. Atau liver. Saya pernah mengalami itu. Berapa tahun? 3 tahun yang lalu. Subhanallah. Cuma karena anggota tubuh yang segini nih. Apa saja gak bisa masuk. Masuk dikit keluar. Masuk dikit. Subhanallah. Satu ya Allah. Apa wis gutul mangsane apa ya. 3 tahun yang lalu. Gara-gara satu anggota organ dalam yang bermasalah. Apalagi kalau misalnya seluruh organ dalamnya bermasalah. Apakah setelah organ semuanya bisa bekerja? Apakah setelah itu kita tidak butuh sama Allah? Butuh. Untuk apa? Untuk mengeluarkan sisa-sisa yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Kalau Allah tidak membantu kita itu keluar, bisa keluar enggak? Enggak bisa. Harus operasi. Untuk mengeluarkan itu, kalau seandainya ada satu bagian yang seharusnya bisa mengeluarkan itu bermasalah, harus operasi supaya itu bisa keluar. Bukan hanya keluar yang padat saja, yang gas pun. Itu kalau gak dapat izin dari Allah gak bisa keluar. Rasanya gimana kalau gak bisa keluar? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berapa untuk mengeluarkan itu? Berapa? Yang pernah operasi? Ya. Atau yang pernah dengar orang operasi supaya bisa mengeluarkan sesuatu yang kalau kita mencium baunya kita akan tutup hidung? Berapa itu yang keluar? Uang yang kita keluarkan supaya itu bisa keluar dari tubuh kita. Kalau Allah tidak ngasih izin, sekian puluh juta. Yang kita kadang-kadang ngeluh masuk kamar mandi. Masuk kamar mandi bayar 2.000. Coba kalau nggak bisa keluar, bayar berapa? Ya, Allahu Akbar. Itu baru kita berbicara tentang makanan yang kita makan. Antumul fuqara. Kita ini semuanya butuh sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam rizki kita, dalam ilmu kita. Bukan hanya dalam urusan dunia, termasuk dalam urusan akhirat. Kita butuh sama Allah subhanahu wa ta'ala. Emang kita bisa berjalan ke tempat ini, itu bukan tanpa bantuan dari Allah. Hati kita dibuka, hujan-hujan tetap mau
berangkat. Itu siapa tuh yang buka hati kita? Kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang-orang yang aduh jangan mangkat orang. Ana radio iki. Jebule radionya mati. Karena ada kendala. Ya ini biar saya kasih tahu sekalian ya. Kadang-kadang jadi radionya mati ya. Ya kan kalau misalnya kita lagi masa-masa seperti ini, hujan, ada kilat, ada petir, itu resikonya besar. Kita sudah bikin penangkal petirnya, sudah kita bikin berapa penangkal petir, istilahnya penangkal petir laba-laba kita bikinnya itu. Jadi beberapa titik kemudian disambungkan dalam. Jadi bukan kayak penangkal petir yang di rumah-rumah itu cuma 2 meter tok. Jadi enggak, sampai kita gali, sampai ketemu air. Setelah itu kita sambungkan, kita kasih kuningan sampai masuk ke dalam. Tapi yang namanya petir kok dilawan. Kalau sampai kena, itu bisa liburnya itu bisa sampai 1 bulan. Ya saya pikir mendingan libur 1 jam daripada libur 1 bulan. Alias mendingan matikan radio 1 jam daripada harus mati 1 bulan. Ini ya rahasianya ya. Kenapa kok radio kadang-kadang mati. Ya. Jadi kembali kepada tadi, kita berangkat ke sini. Itu karena dibuka hati kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin kita itu akan tergerak untuk beribadah kalau kita gak dibantu sama Allah. Antumul fuqara'u ilallah. Kalian itu semuanya, kita manusia butuh sama Allah. Mulai dari nggak ada sampai nggak ada lagi. Apakah setelah kita mati kita masih tetap butuh Allah? Masih. Lawang kita itu masuk surga itu karena belas kasihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rahmat dari Allah, karena kasih sayang dari Allah, karena Allah kasihan sama kita, kita dimasukkan ke surga. Kalau Allah nggak kasihan, nggak bisa masuk surga kita. Jadi kalau ditanya kapan kita butuh sama Allah, jawabannya dalam segala kondisi. Dalam hal apa kita berharap kepada Allah? Dalam segala hal. Entah itu urusan duniawi maupun urusan ukhrawi. Urusan duniawi contohnya panjenengan bekerja. Supaya sukses butuh kita berharap bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemarin saya jelaskan bedanya antara orang yang beriman sama yang tidak beriman. Kalau sama-sama kerjanya rajin, kalau orang yang beriman kerjanya rajin tapi waktunya beribadah ya beribadah, waktunya sholat. Terus juga orang yang beriman bedanya sama orang yang tidak beriman, mereka selain bekerja mereka juga berharap kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia buka bisnis, setelah dia melakukan segala hal yang kira-kira bisa mensukseskan bisnisnya, mulai dari survei tempat, survei barang yang akan dijual, kemudian promosi lewat berbagai cara, entah lewat dunia maya atau lewat pasang pelang di jalan-jalan. Setelah itu semuanya dilakukan, dia tidak lupa untuk berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam urusan dunia dia berharap kepada Allah, dalam urusan akhirat dia juga sama. Setelah beribadah kepada Allah, dia berharap, ya Allah, mudah-mudahan ibadah ini Engkau terima ya Allah. Penting berharap kepada Allah, super penting. Kenapa? Karena sungguh orang yang senantiasa berharap kepada Allah tidak akan disia-siakan sama Allah. Tidak akan pernah kecewa orang yang berharap kepada Allah. Beda dengan berharap kepada siapa? Manusia. Kalau kita berharap kepada manusia, yang namanya manusia itu sering melupakan jasa baik kita. Ya, bekerja sudah sekian puluh tahun kepada seseorang.
di sebuah perusahaan, sudah berusaha sebaik-baiknya melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan. Tapi karena krismon datang, maka harus ada PHK. Itu kalau kita berharap sama manusia, kecewa kita. Tapi kalau berharap kepada Allah, tidak mungkin kecewa. Dalam surat Yusuf ayat 90. Ya. Ini penting ketika saya sebutkan nama suratnya. Nanti kita akan jelaskan pentingnya di mana. Dalam surat apa? Yusuf ayat 90. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu man yattaqi wa yasbir." Sesungguhnya orang yang bertakwa dan bersabar. Sesungguhnya orang yang bertakwa dan bersabar. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala untuk hamba-hambanya yang senantiasa berbuat baik. Jadi kalau kita itu baik, berusaha terus berharap sama Allah, gak mungkin akan disia-siakan sama Allah. Gak mungkin akan diterlantarkan sama Allah. Kalau betul-betul kita serius di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serius takwa, kita serius sabar, kita serius menjalankan perintah, menjauhi larangan. Dalam segala urusan kita senantiasa mengaitkan hati kita kepada Allah. Enggak mungkin Allah akan menterlantarkan hambanya. Mustahil. Apa iya Ustaz? Ujarku kawit mien. Ya salat. Puasa. Sedekah. Dari dulu Ustaz saya minta sama Allah supaya saya diangkat jadi PNS. Ya sampai sekarang masih. Apa istilahnya kalau belum PNS? Masih honorer. Ustaz saya sudah 15 tahun Ustaz sholat. Saya sudah 15 tahun doa sama Allah. Kok sampai sekarang belum juga Ustaz? Mungkin ada kasus yang lain. Bukan PNS. Sudah nikah. Minta sama Allah supaya dikasih keturunan. Ternyata sampai 10-20 tahun belum juga dikasih keturunan. Kasus yang lain. Orang minta kekayaan sama Allah. Ya Allah saya pengen punya toko sendiri ya Allah. Seberapa tokonya? Yes, ukuran 2x3 cukup lah. Ya, enggak usah besar-besar ya Allah. Ternyata sampai sekarang masih pakai gerobak terus. Kadang-kadang dikejar-kejar Satpol PP. Enggak tahu di sini ada enggak? Enggak ada ya. Di Jakarta mungkin ya. Ya Allah gimana ya Allah. Saya sudah berdoa, sudah sholat, sudah berusaha sedekah mendekat kepadamu ya Allah. Gimana jawabnya? Katanya orang yang bertakwa, orang yang mendekat tidak akan pernah diterlantarkan sama Allah. Gimana jawabnya? Ini realita atau tidak? Realita. Begini, jamaah sekalian kami hormati. Allah itu kadang-kadang punya rencana. Yang karena otak kita ini terbatas, kita itu belum bisa memahami rencana Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang paling mudah, tadi yang saya katakan ayat barang siapa yang bertakwa dan bersabar, sungguh Allah tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang berbuat baik. Tadi dalam surat apa tadi? Yusuf. Ternyata kisahnya Nabi Yusuf mulai dari dimasukkan oleh siapa? Saudara-saudaranya kemana? Sumur. Kemudian dijual, kemudian difitnah, sampai akhirnya masuk ke mana? Ke penjara.
menarik untuk kita cermati. Nabi Yusuf ketika di penjara, ada enggak penghuni penjara selain beliau? Ada. Dalam satu sel selain Nabi Yusuf ada 2 orang pemuda. Ada 2 orang pemuda. Kira-kira antara Nabi Yusuf sama 2 orang pemuda ini ganteng mana? Gak ada apa-apanya. Ganteng Nabi Yusuf. Pintar mana? Nabi Yusuf. Soleh mana? Nabi Yusuf. Imannya tinggi mana? Nabi Yusuf. Tapi yang keluar penjara dulu siapa? Nabi Yusuf dulu atau 2 pemuda tadi? 2 pemuda tadi. Kurang apa Nabi Yusuf? Kurang ganteng? Paling ganteng. Kurang iman? Paling iman. Kurang baik? Paling baik. Yang keluar penjara duluan 2 pemuda tadi. Tapi lihat, 2 pemuda itu keluar untuk jadi apa? Satunya jadi budak. Satunya disalib. Keluar akhirnya disalib, mati. Di tiang salib. Setelah keduanya keluar, Nabi Yusuf cepat-cepat keluar enggak? Dikeluarkan enggak? Enggak, masih berapa tahun di penjara. Sampai pernah Nabi Yusuf itu ketika masih di penjara, sebelum 2 temannya ini keluar, dia pesan sama 2 temannya ini, tolong ya kasih tahu tentang saya kepada raja. Saya ini orang baik-baik gitu kira-kira. Ternyata lupa ngasih tahu. Sudah saking enaknya keluar dari penjara, lupa dia. Padahal ketika di penjara dibantu sama Nabi Yusuf, ada mimpi dijelaskan sama Nabi Yusuf dengan baik. Nabi Yusuf baru keluar sekian tahun kemudian. Akan tetapi keluar untuk jadi apa? Untuk jadi raja. Keluar untuk jadi raja. Padahal keluarnya terlambat dibandingkan 2 orang temannya. Inilah yang sulit untuk kita tanamkan di dalam hati kita. Apa itu? Husnudzon. Apa husnudzon? Berbaik sangka, berprasangka baik kepada Allah. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengundur cita-cita, keinginan, harapan, doa yang kita panjatkan kepada Allah saat ini. Mungkin karena Allah akan memberikan kepada kita sesuatu yang jauh lebih besar dibandingkan keinginan kita. Jadi keberapa maksudnya Ustaz? Ian Dean sing si honorer 15 tahun Dean kok begitu diangkat langsung jadi kepala sekolah Dean. Mungkin enggak? Enggak mungkin ya, enggak mungkin ya. Ya mungkin saja kepala sekolah swasta gitu. Yang gajinya enggak kalah sama PNS yang sertifikasi. Mungkin saja. Enggak ada yang enggak mungkin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang 10 tahun nunggu anak, tahu-tahu begitu hamil, kembar berapa? Kembar 5 misalnya. Mungkin saja, enggak tahu kita. Atau misalnya ini udah nunggu gerobak sampai 10 tahun mintanya kios 2,3, 2 kali 3 meter. Ternyata begitu 10 tahun minta 2,3 sama Allah. Sudah nanti aja nanti. Tahu-tahu langsung dikasih mall. Mustahil gak? Mustahil gak? Gak mustahil. Gak usah mall. Dunia seisinya Allah bisa kasih sama kita. Gak usah ngomong mall. Mall itu seabanya itu. Ya, sekukunya, seujung kukunya dunia seisinya. Yang penting kita ini mau istiqomah atau tidak, gitu kan. Kita ini mau berharap sama Allah atau tidak. Inilah yang seharusnya kita tumbuhkan di dalam hati kita. Ketika kita berharap sama Allah dalam segala urusan. Dalam segala kondisi ketika kita berharap sama Allah, gak mungkin Allah akan terlantarkan kita. Gak mungkin, mustahil. Cuman bicara masalah waktu saja.
Bicara masalah waktu. Apakah Allah akan segera atau Allah akan undur? Kalaupun Allah undur, pasti Allah punya maksud. Pasti Allah punya hikmah di balik itu semua. Kalaupun ternyata sampai meninggal dunia, cita-citanya nggak tercapai misalnya. Pengen punya kios 2 kali 3 meter sampai meninggal. Boro-boro kios, boro-boro mall. Kios 2 kali 3 pun enggak dapat. Apakah sia-sia doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah setiap hari? Apakah sia-sia sholat yang kita kerjakan setiap hari? Apakah sia-sia tetesan air mata yang kita teteskan, kita menghibah, memohon kepada Allah? Tirakat kita, mujahadah kita, duduk bersimpuhnya kita ke hadapan Allah, zikir kita. Apakah sia-sia nanti di hari kiamat? Enggak. Bahkan apa yang Allah sediakan di hari kiamat jauh lebih besar dibandingkan kios berapa tadi? 2 kali 3 meter. Gak ada apa-apanya. Ya, dibandingkan surga yang lebih luas dari langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian untuk meminta ampun kepada Allah. Wa jannatin, dan kejarlah surga. Arduhas samawati wal ard. Kejarlah surga yang luasnya melebihi luasnya langit dan bumi. Jadi kita berharap kepada Allah dalam segala kondisi. Termasuk kondisi ketika kita senang ataupun ketika kita sedang susah. Jadi senang kita berharap sama Allah, susah kita berharap sama Allah. Berharap apa Ustadz ketika kita senang? Dan berharap apa ketika kita susah? Ketika kita senang kita berharap kepada Allah agar Allah bisa membantu kita bisa apa? Syukur. Jadi tetap kita wa ila rabbika farghab, kepada Allah hendaknya kalian, hanya kepada Allah hendaklah kalian berharap dalam segala kondisi. Ketika senang kita berharap kepada Allah, berharap supaya bisa syukur sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita senang kita jadi lupa sama Allah. Ada enggak? Banyak. Dan itu bisa jadi juga hikmahnya. Kita enggak dikasih mall. Bisa jadi hikmahnya kalau dikasih mall kemudian jadi lupa sama Allah. Kalau pakai gerobak kan waktunya azan gerobaknya dibawa ke masjid ya. Kalau sudah punya mall ya ada orang-orang yang tetap bisa ke masjid walaupun punya harta yang luar biasa. Di Saudi ada contohnya. Orang punya subhanallah ya, hartanya nggak ada contoh, kayak tisu gitu. Dicukut ngisore ana maning, cukut ngisore ana maning. Duitnya kayak apa? Kayak tisu. Orang yang punya bank, tapi ini bank yang syar'i ya, punya bank terbesar di Saudi. Kelambine gue ya kayak kelambi pegawai biasa. Gak pernah ketinggalan soft pertama. Usianya sudah 70-60 tahun. Kalau bangun masjid, sudah berapa yang dibangun sama beliau? Kalau sudah bangun masjid, semuanya dari A sampai Z. Maaf, saya pengen bangun sendiri. Kalau ada yang nyumbang paku satu saja, maaf, jangan. Semuanya saya pengen bangun. Kalau bangun masjid itu ya kira-kira ya segini-ginian lah kira-kira bangunnya. Orang paling kaya, termasuk yang paling kaya, bukan paling kaya, termasuk yang paling kaya.
Ya, mungkin top 10-nya miliarder Saudi. Kalau yang namanya sholat nggak pernah ketinggalan saf pertama. Nang Indonesia kayak gue. Jadi ketika senang kita tetap berharap sama Allah. Ketika susah juga berharap sama Allah. Berharap apa Ustadz ketika susah? Berharap supaya bisa sabar. Karena tidak sedikit orang yang ketika susah dia nggak bisa sabar. Akhirnya keluar kata-kata yang tidak sopan. Ya, keluar celaan kepada Allah. Kayak tadi contohnya tadi. Ya Allah, saya ini dulu mereman. Mereman itu menjadi apa? Preman. Ketika saya jadi preman, rezekinya lancar. Ketika sudah sholat, malah rezekinya seret. Apa kira-kira kudu mereman maning? Itu ada itu obrolan seperti itu. Ya, ada obrolan seperti itu orang-orang yang kemudian mendekat kepada Allah ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dia mulai ini benar apa tidak, ragu. Jangan. Dalam kondisi susah pun kita berharap kepada Allah, berharap supaya bisa sabar, berharap juga supaya ujian itu segera diselesaikan sama Allah. Sakit kita berharap kepada Allah. Ketika kita sedang susah, ketika sedang miskin, berharap sama Allah Subhanahu wa taala. Ini berharap kepada Allah dalam urusan dunia, berharap sama Allah. Dalam urusan akhirat berharap sama Allah. Ketika senang berharap sama Allah. Ketika susah berharap sama Allah. Ketika beramal berharap sama Allah. Sebelum beramal berharap kepada Allah. Ketika beramal berharap kepada Allah. Sesudah beramal berharap kepada Allah. Sebelum beramal Ustaz, buat apa kita berharap kepada Allah? Supaya Allah membantu kita bisa beramal. Sebelum kita sedekah kita berharap ya Allah berilah saya kekuatan untuk mengkikis sifat pelit yang ada dalam hati saya. Ada nggak godaan ketika mau sedekah? Oh, no. Sering saya sampaikan tadi, ketika tangan masuk ke kantong, yang keluar yang warnanya apa? Merah, itu mulai itu. Ya Allah, sing metu sing apa? Ora sing metu sing abu-abu, ya. Kita sebelum beramal itu minta sama Allah, ya Allah bantu saya bisa beramal. Ketika pergi ke masjid ngaji, ya Allah bantu saya bisa beramal dengan baik, ngaji dengan baik. Kadang-kadang sampai ke masjid ada saja godaannya, sing ngantuk, ya, sing anak rewel, ya. Yang anak ngompolnya mungkin nggak cuma satu tempat, sudah ngompol terus lari-lari, ya Allah, masya Allah. Lari-lari ini orang neng lantai, lari-lari neng karpet jajal, melayu kang nganah nganti ngene. Waduh, kepriwe ini. Kira-kira pekan depan masih ngaji lagi enggak? Itu di situ ujiannya. Kita berharap kepada Allah sebelum beramal, ya Allah bantu saya dalam beramal supaya saya bisa mudah ketika beramal. Saat beramal kita tetap berharap kepada Allah, ya Allah saya bisa ikhlas ya Allah dalam beramal. Saya bisa sesuai dengan tuntunanmu ya Allah. Karena belum tentu ketika kita sholat kita sukses untuk melawan setan yang menggoda kita. Ketika akan berangkat ke masjid, sukses kita tendang itu setan. Bisa berangkat ke masjid. Sampai di masjid kita minta, ya Allah ketika sholat, ya Allah semoga saya bisa ikhlas dalam beramal. Semoga saya bisa ikhlas dalam sholat saya. Sesuai dengan tuntunan Rasul SAW. Itu ketika beramal. Sesudah beramal, masih berharap sama Allah. Berharap supaya apa? Supaya diterima. Makanya pikiran terbesar ahli ibadah itu adalah bukan apakah dia bisa beramal atau tidak, tapi apakah amalannya diterima atau tidak. Jadi orang yang beriman, orang yang faham tentang ajaran Islam, dia itu pikirannya bukan apakah saya bisa beramal, selesai, enggak. Apakah amal yang saya lakukan ini diterima sama Allah atau tidak. Makanya dari sini kita memahami mengapa dahulu ulama kita
Setelah rampung bulan Ramadan masih terus berdoa. Berdoa apa? Supaya dikabulkan. Berapa bulan? 6 bulan. Sekarang kira-kira sudah lewat 6 bulan apa belum? Hampir. Masih ada yang berdoa? Masih ada yang berdoa? Masih? Kalau masih, Masya Allah berarti. Ya. Jadi kita berharap sama Allah dalam segala kondisi. Dalam urusan dunia kita berharap sama Allah. Dalam urusan akhirat kita berharap sama Allah. Dalam keadaan senang kita berharap sama Allah. Dalam keadaan susah kita berharap sama Allah. Sebelum beramal berharap kepada Allah. Ketika beramal berharap kepada Allah. Sesudah beramal berharap kepada Allah. Fa'idha faraghta fans. Kok fa'idha faraghta? Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Allah hendaknya kalian berharap. Masih ada waktu? Ada yang mau bertanya? Silakan. Monggo. Ya, boleh nggak kalau kita sudah berusaha ikhlas, berusaha sesuai tuntunan, optimis boleh atau tidak? Boleh. Optimis dalam arti berbaik sangka. Berbaik sangka kepada siapa? Allah. Ya Allah, saya sudah berusaha seperti ini. Aku berbaik sangka kepadamu untuk engkau menerima amalku boleh. Tapi optimis itu tidak boleh mengantarkan kita kepada besar kepala. Besar kepala itu maksudnya adalah, masa kayak nyong masa orang diterima. Nah, itu namanya besar kepala. Makanya dalam beribadah itu kita selalu antara rasa harap dan rasa takut, cemas. Harap, cemas. Harapannya kita husnudzon, tapi cemasnya ya saya masih merasa banyak kekurangan. Mungkin saja nggak diterima, makanya saya terus untuk beramal dan memperbaiki kualitas saya. Bisa didengarkan pengajian saya yang judulnya Motor Ibadah. Ya, judulnya apa? Motor Ibadah. Saya membahas masalah itu di situ. Ini sama pertanyaannya, Ustadz, kadang saya ragu amalan saya diterima atau tidak. Bagaimana caranya supaya kita yakin amalan kita diterima? Apakah ciri-cirinya kalau amalan kita diterima? Ya kita yakin sulit. Kita hanya bisa berbaik sangka, berprasangka baik kepada Allah. Semoga amalan saya diterima. Ciri-cirinya kalau diterima atau tidak, menghasilkan amal soleh berikutnya. Menghasilkan amal soleh berikutnya. Jadi kalau misalnya kita beramal, cirinya diterima, akan mendorong kita supaya beramal lagi. Contohnya puasa Ramadan. Puasa Ramadan cirinya diterima akan terpacu untuk puasa 6 hari di bulan Syawal. Setelah lewat puasa 6 hari bulan Syawal terpacu untuk puasa Senin Kamis. Terus begitu. Jadi cirinya amalan diterima itu cuma ciri ya. Kita nggak bisa memastikan cirinya saja, tanda-tandanya saja adalah kita akan terpacu untuk menjalankan amal soleh berikutnya. Ustaz, ketika di jalan atau di hutan buang air kecil, nggak ada air, bagaimana cara kita mensucikan supaya terhindar dari siksa kubur? Dengan batu. Dengan apa? Dengan batu 3 kali. Ya, kalau batunya besar pakai beberapa sisi boleh. Pakai beberapa sisi boleh. Yang penting atau nggak mesti batu, kayu juga bisa. Ya, tapi jangan di pohon ya, nanti orang yang di situ nanti kok ini baunya sereng-sereng ini ada. Ya, pakai batu aja. Dan Nabi melarang pakai tulang, nggak boleh. Pakai tulang nggak boleh, karena tulang itu makanannya jin. Pakai kotoran juga nggak boleh, karena kotoran itu tidak membersihkan, malah ngotori. Ya, wallahu taala ala wa alam. Kita cukupkan sampai di sini. Pertanyaannya insya Allah sudah terwakili. Setelah Isya kita tidak adakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.